selamat pagi pemirsa. Dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen, kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Anggun Oktar ini, pemirsa ini dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, terkait pembangunan Bali Maritime Tourism Hub di kawasan Pelabuhan Benoa merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan dapat menggenjot ekonomi pariwisata. Namun, Komisi 6 DPR RI menilai progres pembangunan terhitung masih lambat. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Martin Manurung menilai proyek Bali Maritime Tourism yang telah dimulai sejak tahun 2020 cenderung masih lambat. Ia melihat ekosistem ekonomi pendukung Bali Maritime Tourism juga belum memadai, mulai dari aspek pariwisata hingga pelabuhan. Kalau faktor daerah-daerah utamanya memang masih sama, tapi daerah-daerah supportingnya tadi, faktor-faktor supporting kami lihat masih belum solid ya. Jadi ini yang harus dikaji betul-betul, jangan hanya sekedar pemanfaatan lahan ya. Jadi ini bukan seperti kawasan industri atau apa, ini harus saling mendukung antara baik dari aspek pelabuhannya, baik dari aspek turismenya, baik dari aspek perikanannya, dan juga dari ketersediaan energinya. Sementara itu, anggota Komisi 6 Herman Hairon berpendapat Bali Maritime Tourism Hub seharusnya dapat mengakomodir berbagai kebutuhan wisata khas tepi laut, termasuk sarana dan prasarana yang memadai untuk kapal wisata. Dulu diperuntukkan bahwa bagaimana di sini kita membangun satu kawasan terintegrasi antara kawasan yang bisa didarati oleh cruise ya, oleh kapal-kapal pesiar maupun untuk yang private yacht gitu ya. Private yacht ini kan juga sebetulnya banyak event-eventnya. Nah, bagaimana ini bisa mendatangkan sebanyak mungkin orang asing datang ke tempat ini, kemudian dilayani dari sisi kebutuhannya. Dari Denpasar, Bali, Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah segera mempersiapkan sarana dan prasarana serta penentu biaya dalam pengimplementasian kelas rawat inap standar atau KRIS. Kelas rawat inap standar atau KRIS akan diberlakukan sebagai pengganti kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit Indonesia pada bulan Juni tahun 2025. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menekankan seluruh uji coba KRIS yang dilaksanakan di beberapa fasilitas kesehatan saat ini dapat dijadikan evaluasi yang mendalam, sehingga pada pelaksanaannya tidak ada lagi yang akan menjadi masalah dan merugikan peserta jaminan kesehatan nasional. Nah, kaitannya dengan berikutnya adalah agar uji coba kelas KRIS yang sedang dan berproses dilakukan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah bersama DJSN itu benar-benar menjadi bahan evaluasi sehingga ketika nanti pelaksanaan implementasi di lapangan itu benar-benar bahwa KRIS bisa siap meskipun secara bertahap tapi bisa diterima dan bisa dijalankan tanpa suatu halangan dan tanpa mengganggu dari sistem kesehatan kita begitu. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menambahkan, pemerintah harus memastikan penyediaan sarana prasarana pendukung untuk memberikan kesetaraan pelayanan bagi seluruh peserta JKN tanpa memberatkan para peserta penerima bantuan. Itu kan pasti memerlukan biaya yang besar, baik yang rumah sakit pemerintah apalagi yang swasta. Jadi saya berharap kebijakan ini perlu kajian yang lebih mendalam, uji coba yang dilakukan itu betul-betul dilihat tingkat kesulitan dan keberhasilannya, sehingga pada akhirnya ketika kelas rawat inap ini diterapkan, rumah sakit penyedia layanan kesehatan juga happy, lalu masyarakat yang lebih penting juga memperoleh akses layanan kesehatan yang meningkat. Itu yang penting. Ferdian dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Dengan diikutsertakannya Parlemen dalam World Water Forum ke-10, BKSAP DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan isu ketahanan air dalam berbagai forum internasional. Tentunya selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Partai sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Pemirsa masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Indonesia diberikan kehormatan untuk menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 yang akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 19 sampai 22 Mei 2024. Dan acara tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan penting untuk menjaga keberlangsungan air dan juga lingkungan global. Dengan diikutsertakannya Parlemen dalam World Water Forum ke-10, BKSAP DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan isu ketahanan air dalam berbagai forum-forum internasional. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menyampaikan, DPR RI memiliki peran penting dalam diskusi pada World Water Forum tersebut, khususnya dalam menghimpun informasi terkait kebijakan air dunia. Dan saya kira ini juga bisa menjadi satu platform yang penting untuk awareness masyarakat ya terhadap air. Jangan take it for granted, jangan seolah-olah kita nih air banjir, tapi itu temporary gitu ya. Kita harus melihat bahwa semakin sulit nanti kita akan mendapatkan air, semakin mahal air ini ke depan. Padahal kita bisa memelihara air bersih dengan murah dan juga ini akan menyangkut kehidupan-kehidupan yang lain gitu. Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana menambahkan, hingga saat ini belum ada keterlibatan khusus terkait pembahasan air di antara parlemen dunia. Untuk itu, peran Parlemen Dunia dalam World Water Forum ke-10 kali ini dapat memberikan aksi nyata dalam melestarikan dan menjaga ketersediaan air bersih. Dan yang terpenting sebetulnya dari forum ini ada aksi-aksi nyata. Dan kami, saya sendiri kebetulan anggota DPR RI dari Bali, tentu kami ingin memastikan agar forum ini tidak hanya sebatas dialog, forum pertemuan di Nusa Dua, tapi juga ada forum-forum konkret atau gerakan konkret untuk menghadirkan air bersih dan menghadirkan teknologi ataupun mengajak semua pihak untuk membantu masyarakat yang memang belum memiliki akses terhadap air bersih. Ferdian dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Untuk menyikapi menguatnya dolar Amerika Serikat atas rupiah, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyusun rancangan jangka panjang melalui penguatan sektor perdagangan. Menyikapi menguatnya dolar Amerika Serikat atas rupiah, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyusun rencana jangka panjang melalui penguatan sektor perdagangan. Untuk mengantisipasi melemahnya rupiah belakangan ini, pemerintah berikan arahan kepada perusahaan plat merah untuk optimalkan pembelian dolar secara terukur. Namun, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menilai kebijakan tersebut hanya bersifat sementara. Pemerintah sebaiknya memperkuat kemandirian ekonomi melalui penguatan perdagangan ekspor serta kestabilan produksi pertanian dan energi dalam negeri. Secara temporer kebijakan membeli dolar itu bisa dilakukan. Tapi kita bicara persoalan krisis ini tidak temporer jangka pendek, tapi juga menyangkut 3 variabel penyebab tadi harus dilakukan langkah-langkah opsional yang tidak hanya sekedar membeli dolar, tapi juga harus membuat strategi pemasaran terkait dengan berbagai produk ekspor kita, begitu juga mengamankan hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan fundamental yaitu masalah energi dan pangan. Disitulah peran BUMN harus menjadi lebih penting dalam situasi private sector yang akan terkonstruksi, maka BUMN harus memerankan terutama dari aspek benefit untuk kepentingan bangsa.
Melemahnya rupiah salah satunya dipicu tekanan geopolitik yang memanas antara Iran dan Israel. Selain Indonesia, beberapa negara Asia lainnya juga mengalami pelemahan nilai tukar uang, di antaranya Taiwan, Thailand, Jepang, dan Korea. Dari Gianyar, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan. Memanasnya perang Iran dan Israel menyebabkan lemahnya nilai tukar rupiah. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI mendesak langkah antisipatif BUMN untuk menghadapi dampak perang Iran-Israel. Memanasnya perang Iran dan Israel sebabkan melemahnya nilai tukar rupiah. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI mendesak langkah antisipatif BUMN untuk menghadapi dampak perang Israel dan Iran. Sarmuji menegaskan, situasi ekonomi dan geopolitik mengakibatkan semakin mahalnya biaya impor bahan baku dan pangan karena terganggunya rantai pasok. Untuk itu, perusahaan BUMN perlu melakukan peninjauan ulang biaya operasional belanja modal, hutang, serta rencana aksi korporasi. Pasti berpengaruh ya dengan belanja BUMN, terutama BUMN yang komponen luar negerinya itu besar. Bagi BUMN yang bergerak di sektor-sektor yang komponennya harus impor, ini tentu saja membebani dan harus direncanakan mulai awal. Pasti apapun yang terjadi di dunia internasional, mau itu konflik antar negara atau ada peristiwa besar di dunia atau ada kejatuhan perekonomian di negara lain, pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Karena itu menghitung ulang itu penting. BBM komponen impornya besar, jadi sangat berpengaruh. Dan apalagi itu volumenya juga sangat besar, pasti berpengaruh. Kita juga betul-betul harus merasionalisasi, jangan sampai nanti kemampuan BUMN kita tidak sanggup menahan depresiasi rupiah itu kalau tidak dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Lebih lanjut, Sarmuji meminta seluruh BUMN dapat mewaspadai dengan memantau situasi saat ini, mengingat kemungkinan terjadinya kenaikan tingkat suku bunga akan terjadi dalam waktu dekat. Dari Bali, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, di sini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan bahwa hingga pekan ke-15 2024 tercatat lebih dari 62.000 kasus demam berdarah, dengue dan ataupun DBD dengan angka kematian mencapai di 475. Dan data ini menunjukkan kenaikan kasus yang cukup drastis hingga 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Tentunya di sini informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, kasus demam berdarah dengue yang meningkat tidak hanya disebabkan oleh pola hidup masyarakat, tetapi juga adanya perubahan cuaca di awal tahun sebagai dampak fenomena El Nino dan tahapan peralihan musim hujan ke musim kemarau. Di sini pemerintah diharapkan meningkatkan germas atau masifkan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, serta meminta rumah sakit menyiapkan tenaga dan juga fasilitas kesehatan untuk menghadapi lonjakan kasus DBD. Dan kita saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen. Berikut ini.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan hingga pekan ke-15 2024 tercatat 62.001 kasus demam berdarah dengue atau DBD dengan angka kematian mencapai 475. Data ini menunjukkan kenaikan kasus yang cukup drastis hingga 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Tahun ini, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah menjadi 3 provinsi dengan kasus DBD terbanyak. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati menjelaskan lonjakan kasus DBD terjadi tidak hanya didasari rendahnya kesadaran masyarakat hidup sehat, tetapi juga adanya perubahan cuaca di awal tahun sebagai dampak fenomena El Nino. Kurniasih meminta pemerintah meningkatkan germas dan masifkan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, serta meminta rumah sakit menyiapkan tenaga dan fasilitas kesehatan untuk menghadapi lonjakan kasus DBD. Karenanya saya mengajak kepada seluruh stakeholder, khususnya Kementerian Kesehatan sebagai mitra kami, yuk kita cari terobosan yang bisa benar-benar menjadi solusi untuk menghentikan atau mengurangi angka peningkatan DBD ini dan juga mencegah terjadinya penambahan angka meninggal. Dan kita juga mengajak seluruh komponen masyarakat, yuk kita berkolaborasi untuk bisa menciptakan lingkungan yang bersih, yang sehat, supaya nyamuk-nyamuk dan jentik-jentiknya ini nggak berkembang dengan lebih banyak lagi ataupun lebih besar lagi. Dalam upaya mencegah penyebaran DBD, Weni Haryanto menekankan komitmen pemerintah dan keterlibatan masyarakat untuk menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk, dan menerapkan 5M. Saya mengingatkan lagi ke masyarakat. Yang pertama, menguburkan benda-benda yang bisa jadi wadah air. Kemudian yang kedua, tutup tempat penampungan air. Yang ketiga, kuras bak kamar mandi. Yang keempat, masukkan bubuk abate ke tempat-tempat yang sulit dibersihkan. Itu yang biasa dilakukan jemantik itu. Kemudian yang kelima, mengganti air vas. Mengingat adanya potensi kekurangan stok trombosit di rumah sakit dalam penanganan DBD, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah berkoordinasi dengan PMI untuk menjaga ketersediaan trombosit. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Belanja sembari kulineran ini selalu menjadi kegiatan favorit berbagai kalangan yang tak kalah menarik dengan berkunjung ke tempat wisata. Dan salah satu tempat berbelanja maupun berkulineran yang melegenda dan menarik untuk dikunjungi adalah Pasar Majestic. Dan daya tarik apa yang dimiliki oleh Pasar Majestic ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Air tak hanya penting untuk kehidupan manusia. Air juga punya kekuatan besar dalam politik dan demokrasi. 2,2 miliar manusia tak memiliki akses terhadap air bersih. Di banyak wilayah, kekurangan air dan distribusi yang tidak merata merupakan masalah yang mendesak. Air menjadi sumber konflik. Sengketa atas air dapat memiliki dampak politik yang signifikan. Air harus dikelola secara demokratis untuk memastikan pengelolaan air yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Air bukan hanya sumber daya, tetapi juga hak asasi manusia yang mendasar. Kita harus mengambil langkah nyata untuk bekerja bersama menuju masa depan di mana semua orang memiliki akses ke air bersih. Bertindaklah mulai hari ini. Dukung Forum Air Dunia 2024. Suarakan pendapat dan kepedulian kamu sehingga kita bisa membuat perbedaan yang nyata.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Di sini sebuah pusat belanja terkenal di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yaitu Pasar Majestic, terkenal sekali pemirsa sebagai pusat komoditi tekstil. Dan bagi para pencari kain, Pasar Majestic selalu menjadi primadona dan kualitas kain terbaik dengan harga terjangkau menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Tentunya selain kain, di sini Majestic juga terkenal dengan aneka ragam kuliner yang dapat memanjakan lidah pemirsa. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan tentang menariknya pasar yang ternyata mayoritas pedagang kainnya berasal dari keturunan India pada segmen Intips berikut ini. Pasar Majestic Jakarta bukan sembarang pasar. Pasar ini cukup melegenda dan jadi favorit banyak kalangan, mulai dari ibu-ibu sampai tempat kumpul anak muda untuk nongkrong. Pasar ini beralamat di Jalan Tebah, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pasar Majestic sudah berdiri sejak tahun 1950-an dan baru diresmikan pada tahun 1981. Pasar ini menjadi salah satu pasar tradisional yang menjadi pusat perdagangan di Jakarta Selatan. Sudah jadi rahasia umum kalau kawasan Pasar Majestic terkenal sebagai pusat tekstil yang terbesar di Jakarta. Di sini tersedia banyak sekali toko-toko yang menjual kain. Tak hanya sebagai pusat tekstil, hal lain yang juga sangat identik dengan Pasar Majestic adalah pusat kulinernya. Salah satu jajanan terkenal yang jadi favorit banyak orang di Pasar Majestic adalah kebab AB Majestic. Kebab ini sudah ada sejak tahun 2014 dan selalu ramai diserbu pelanggan yang datang. Alasannya tak lain karena harga yang ditawarkan terbilang cukup terjangkau dengan isian yang beragam. Daging yang ditaruh menjadi isian juga melimpah dan gak pelit loh pemirsa. Varian rasanya juga banyak. Tinggal pilih, pemirsa mau kebab dengan varian daging sapi, daging kambing, hingga daging ayam, semua lengkap di sini. Untuk pemirsa yang tidak makan daging, kebab AB Majestic juga menjual varian kebab vegetarian. Selain kebab, kedai ini juga menjual burger dengan berbagai macam varian rasa. Pemirsa, kalau jalan-jalan ke Pasar Majestic, selain bisa berbelanja, kita bisa kulineran. Jangan lupa makan di kebab Majestic. Rasanya enak, dagingnya tebal, harganya terjangkau. Jika pemirsa kurang kenyang makan kebab, jangan khawatir. Ada satu tempat untuk menikmati makanan enak khas Jawa di Pasar Majestic, yaitu Teras Bude. Meskipun tempatnya nggak begitu besar, tapi dekorasi interiornya benar-benar membawa suasana khas Jawa loh. Tempat makan ini juga cocok untuk menikmati ragam sajian khas Jawa bersama kolega maupun keluarga. Pilihan menu favoritnya ada aneka mangut seperti kepala manyung, mangut ikan pari, dan ikan cakalang. Menu lainnya ada nasi gandul pati, soto, rawon, gudeg, sate, ayam goreng, dan garang asem. Pilihan makanan enak nggak hanya ada di area dalam Pasar Majestic atau restoran sekitarnya saja loh pemirsa. Justru yang paling ikonik adalah beragam penjual makanan emperan atau kaki lima yang memanjang di sepanjang jalan area pasar ini. Seperti kue pancong, kue ape, kue rangi, kue cubit, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Pemirsa tinggal kosongin perut dan penuhin kantong ya untuk berkulineria di Pasar Majestic. Selamat mencoba!
Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Tentunya di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI yang menyerap dan menindaklanjuti juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini, dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan kami di TVR 09 pagi hari ini. Saya Angga Noktarini dan juga rekan saya Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.